Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Sodelia dengan NIM 22010400. Saya akan mempresentasikan hasil kerja psikolinguistik kajian teori karya Abdul. Yang pertama, pengertian psikolinguistik. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psiko dan kata linguistik. Kata psikol berarti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Sedangkan kata linguistik adalah ilmu bahasa yang objek mengambil bahasa sebagai objek kajian. Jadi psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Psikolinguistik mempelajari bagaimana mempelajari bahasa, perkataan orang lain dan maksudnya. Menggunakan kata tersebut dan digunakan, psikolinguistik mempelajari bagaimana meroleh bahasa, bagaimana bahasa mempengaruhi kesadaran manusia. Tapi dua bidang ilmu berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode lainnya. Namun keduanya memiliki berbagai dan yang mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku bahasa atau prosedur bahasa. Sejarah psikolinguistik. Sejarah psikolinguistik dikemukakan dalam tiga pandangan. Yang pertama, menurut Wilhelm von Humboldt, Ferdinand Saussure, Edward Sapir, dan ideologi dan metode Carsen. Foto von Humboldt tahun 1767 sampai 1905 akan memiliki pembahasan dari aliran psikologi adalah ilmu mempelajari tentang jiwa. Tahun 1928 bagaimana bahasa itu beliau menetapkan tiga istilah yaitu dan parol. Language adalah kaitannya bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi. Language adalah sistem bahasa dan parol adalah masyarakat bahasa berupa dialek dan yang ada. Menurut Edward Sapir tahun 1844 pakar linguistik dan antropologi bahasa Amerika telah melihat pendapat psikologi dan bahasa. Menurut dalam pakar linguistik bahasa Amerika membahaskan bahwa dua aliran dalam psikologi, yaitu aliran mentalisme dan pragmatisme. Aliran mentalisme adalah aliran yang berbasis bahwa aliran yang menceritakan hal yang kompleks. Sedangkan aliran pragmatisme adalah aliran yang fokus pada stimulus dan respon yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, bahasa dan bahasa. Pertama, habitat bahasa. Para linguistik mendefinisikan sebagai satu teknologi yang bersifat abstrak. Kemudian mendapat dan digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengklarifikasi isu. Kedua, fungsi bahasa. Menurut Wardhaus 2017, seorang pakar linguistik mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia dan bisa menghasilkan fungsi dasar yaitu fungsi ekspresi, informasi, fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi ekspresi, fungsi yang berfokus pada pemaparan sejarah. Tujuannya menyampaikan perasaan ini atau opini atau sebatas contohnya, aku sangat bahagia dan menurutku itu keputusan yang salah. Fungsi informasi itu fungsi yang bersifat
atau informasi yang dibutuhkan. Contohnya air memiliki dalam satu fungsi eksplorasi yaitu fungsi yang pada pemikiran dan tujuannya untuk menggali baru. Contohnya mengapa manusia selalu mencari makna. Oh iya, persuasi yaitu yang berfokus pada dapat dengan cara pokoknya kita harus mengurangi penggunaan plastik dalam meskipun fungsi entertainment kami yaitu fungsi yang berfokus pada kesenangan atau estetika. Contohnya bisa sampai fungsi dalam semuanya untuk menyenangkan atau struktur bahasa dari otomatis setiap kata bahasa dari itu dalam struktur yang pertama teori film menurut teori film von Buchholz adalah ekspresi dari pikiran manusia yang tidak ada. Tapi saya hanya menggunakan cara berpikir untuk bangsa dan ini adanya menggunakan berbeda, tetapi itu teori yang menyatakan bahwa melalui atau menentukan cara berpikir seseorang dalam instansi buat bahasa menentukan cara berpikir dalam bahasa mengaruh cara berpikir. Contohnya masyarakat memiliki banyak bahasa yang saling cara mempengaruhi anak-anak mulai bahasa secara langsung mereka menguasai bahasa secara kompetitif. Kemudian faktor 5 teori-teori linguistik. Yang pertama teori pusat dan Saussure. Menurut Saussure, linguistik murni menghasil language, bukan parol menghasil language. Dan teori linguistik Saussure kita alasan Saussure menghasil language adalah sebagai pertama language bahasa dengan parol bersifat dua sifat itu saling bertentangan. Language berada di dalam otak dan sifatnya adalah dalam pengertian psikologi. Sedangkan parol bersifat psikologi artinya disebut secara keseluruhan dari dua lens itu bersifat abstrak dan tersembunyi dalam otak. Parol pada kemampuan jalan berpikir dan bersifat dari luar. Language adalah pasif dan parol adalah dan juga teori linguistik menurut Saussure mengenai teori linguistik atau tanda karena bahasa merupakan posisi tanda. Menurut Saussure, tanda linguistik adalah sebuah psikologi yang muncul dua yaitu atau posisi tanda dan signifikan atau kunci untuk menanda keseluruhan tanda dan menanda dalam secara terikat alat sehingga yang selalu memintakan yang paling saya ada beberapa ciri dari parameter linguistik. Yang pertama, tanda linguistik bersifat kategorial. Akuter adalah yang bersifat kategorial. Yang kedua, penanda singkatan dari yang dapat diukur dalam satu dimensi atau apa
dan yang dapat dapat menunjukkan bahwa pola-pola ini tidak pembahasan bahasa. Kemudian teori yang ketiga, teori pembagian. Dalam teori ada kronologi, morfologi, dan lingkungan. Setiap pola mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk menunjukkan apa yang menjadi bahasa itu. Sudah dari prosesnya ini mengenai satu dari artinya saya tidak muncul pada zaman yang mana teori yang adalah antara muncul pada tingkatan dengan konteks itu dapat itu pada daerah yang sama. Jadi kami setiap kali terdiri dari 5 dimensi, yaitu dengan proses selanjutnya mulai konsumsi mulai dalam kata, yang kedua dengan kata-kata mulai dalam kalimat, dengan konsumsi pada kata yang sama pada kata lain, dan kemudian kalimat yang bagaimana kalimat itu disusun dengan kalimat dan situasi. Kemudian dalam teori dalam sejarah perkembangan teori dapat dibagi atas yang berupa dari tentang struktur antara tahun 1990 sampai 1994. Dua teori standar pada akan teori posisi antara tahun 1990 masuk teori standar berubah antara tahun 2000 teori penguasaan kesehatan dan karena dengan kritik kreatif dan sangat menurut dan sama seperti budaya pengajar pertama kreatif pada penggunaan bahasa salah karena internet kurangnya itu dari yang keempat, kemudian teori pembelajaran dalam teori pembangunan utama kedua dan teori menjelaskan bahwa teori yang akumulasi antara simulasi awal yang dijelaskan simulasi yang secara alami menggunakan ekspor. Kemudian teori menyatakan bahwa teknologi yang bersimulasi akan terutama jika itu menggunakan frekuensi yang sifatnya enak. Kemudian teori adalah teori dari psikologi interaksi
Pada teori ini, dan ini menggunakan pendekatan psikologi dan menempatkan dalam konteks dari ini menyatakan perilaku manusia dalam untuk banget sih yang pertama itu cara merupakan aktivitas yang mengandung modalitas pesimis. Oleh karena itu, gangguan bicara ini dua kategori, yaitu gangguan bicara berdedikasi pada akademik dan gangguan bicara gangguan bicara psikologi. Gangguan bicara organik itu gangguan yang belum muncul mulai awal. Misalnya, seorang bicara normal dalam situasi gangguan akibat gangguan yang bersifat karena terjadi dalam sistem paru melalui aliran darah. Contohnya, seorang menjadi terakhir dan tenaga, kemudian suara memiliki gangguan pernapasan seperti sesak napas, asma, kemudian faktor laringal berkaitan dengan laring atau proses suara tercapai pada proses suara. Gangguan laringal menyebabkan distorsi suara sekarang atau hilang sama sekali. Perubahan kita suara-suara menjadi lemah atau tidak bersuara. Kalau kita suara atau atau menjadi serak atau tidak bersuara. Jadi ini juga gangguan akibat faktor kedua. Faktor visual adalah faktor yang berhubungan dengan lidah, seperti dalam artikulasi atau pengucapan kata. Gangguan lingkungan dapat menimbulkan sehingga memperburuk konsentrasi dan akibat kelainan syaraf. Tidak pendek atau kalau dia menimbulkan artikulasi terbatas yang bisa mengucapkan atau hal yang jelas. Kita berbuat seperti pada artikulasi yang setelah malam beristirahat menyebut asli seperti berubah. Gangguan akibat gangguan suara seperti suara biasanya pada salah satu
Sebagian itu seperti kemudian gangguan dirasa, gangguan akibat multifaktor yang gangguan faktor dari berbagai bicara bicara situasi, bicara bentuk, pertama bicara serapa, bicara satu dan bicara yang jadi menimbulkan atau mengindikasikan ciri-cirinya seperti kalimat satu antara kalimat lain yang berbeda, melompat-lompat dari topik satu dan topik lain, penggunaan materi yang sesuai dengan konteks. Umumnya terjadi pada seni supaya manipuler bicara propulsi adalah bicara yang sangat cepat, tidak ada jeda atau sudah atau kalau jarak tinggi atau sulit atau lebih bukan itu pada sebuah bipolar ada kecepatan. Kemudian bicara mutisme adalah ada yang ketiga kan bagaimana mengatakan sebuah secara bisa berbicara ada dua bentuk yaitu total dan musik batin. Musik total dan saya tidak berbicara sama sekali. Musik batin saja dan tidak berbicara dengan orang lain. Kemudian gangguan psikolik adalah variasi berbicara yang normal tapi merupakan ungkapan dari gangguan mental. Dari mental terbentuk oleh cara berbicara bukan oleh nada, intonasi, suara, lafal dan nilai tertentu. Berbicara psikolik itu juga berbicara manja, berbicara main, berbicara manja adalah bicara maju adalah berbicara yang senang, berbicara yang gaya bahasanya seperti perilaku feminis atau berbicara motivasi yang lembut atau dibuat. Umumnya digunakan dalam konteks seksual yang menggunakan antara laki-laki diasosiasikan atau menggambarkan kalau laki-laki berbicara dalam kondisi seperti perempuan. Kemudian berbicara bebas adalah berbicara yang menjadi pengulangan kata, suku kata atau pengajaran suku kata atau kesulitan menentukan jenis kata. Contohnya aku makan, saya seperti itu. Biasanya muncul pada administrasi dan penyebabnya kombinasi faktor genetik, psikologis dan psikologis. Kemudian berbicara latar adalah reaksi berlebihan terhadap yang sama-sama seperti tadi dengan ucapan atau gerakan yang terjadi. Dan yang muncul adalah orang kaget lalu secara otomatis menggunakan perkataan orang lain atau mengucapkan kata-kata tepat. Contohnya saat digambarkan, misalnya berkata astaga atau meniru kata keren-keren ucapan orang lain. Kemudian gangguan berbahasa merupakan komunikasi dengan menggunakan bahasa. Dapat berbahasa diperlukan kemampuan melalui kata-kata ini berarti dari dokter dan berbagi harus berhubungan baik. Pada daerah amati bisa menjadi amati motoris atau amati ekspresi. Itu digunakan sebagai amati
memilih dan menggunakan usia netral seorang menerima penghasilan dan nilai pribadinya pada kata-kata dan kalimat itu berarti setiap orang bahwa dan berpakai pemikiran makanya kesimpulan dalam baru adalah pemikiran. Oleh karena itu, kalian membutuhkan pemikiran sendiri. Kemudian, ekspresi persoalan dari saya kemudian teori apakah yang digunakan untuk anak-anak peroleh semua anak-anak yang normal akan memperoleh bahasa ini kan berdasarkan pada bahasa itu. Maksudnya dia tidak dirasikan diri dari kehidupan sebenarnya orang lain berarti tidak artinya sebagai misalnya mereka dia akan melalui bahasa tersebut bahasa ini sangat berbeda daripada manusia yang harus kemudian kelima orang itu pengenalan bahasa oleh pendengaran dimanapun sesuai dengan jadwal dan yang lain pengenalan juga struktur bahasa menunjukkan dan namun juga dikuasai anak-anak dalam yang relatif singkat yaitu antara kita bahasa mengenai berdasarkan ini adalah bahasa kemudian kedua hipotesis tabula rasa. Tabula itu secara harfiah jadi kata kosong dalam arti belum dikunci apa-apa. Lalu hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa bayi pada waktu dilahirkan
Sama seperti kita bahasanya nanti aku lulus atau di pengalaman dalam hal ini menurut saya juga berarti semua pengetahuan dan bahasa yang sama dalam perilaku bahasa dalam perilaku cacat yang dalam itu diakui oleh bahasa dalam ini tidak kemudian yang ketiga itu proses pemeriksaan dalam notifikasi potensi komunikasi dari penerapan oleh yang telah digunakan sebagai dasar pemerolehan bahasa anak berdasarkan pandangan pihak adalah lain pada tahap pemerolehan bahasa anak yang pertama anak-anak memiliki satu dokumen dari ini untuk menentukan kolaborasi sudah berhubungan dengan kehidupan ini anak-anak itu akan mengambil seribu yang tapi atau siap bola bersama orang lain kalau ini pada ini hubungannya anak-anak itu kalau aksi itu dari hubungan aplikasi ujian ke-13 perkembangan bahasa pertama teori pengembangan bahasa dalam studi mencatat 3 pandangan teori dalam pengembangan bahasa antara lain ada nativisme, ada pertama pandangan terutama permasalahan dan diminasi pandangan bahasa berkembang sebagai bagian dari perkembangan proses pemberitaan secara keseluruhan artinya yang dimaksud adalah seorang anak yang harus mengatakan bahwa cara bekerja operasional hal tentang mengenai itu harus ditemukan dalam usia 0 sampai 2 tahun
Kemudian masuk ke pertama kita adalah secara indirect. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, apa yang Mona ketahui tentang working memory dan jelaskan dalam bidang kebahasaan. Nama saya Nabila Rekodani, NIM 65. Izin bertanya kepada Mbak Mona. Tadi kalau nggak salah dijelaskan tentang hubungan antara bahasa, pikiran, dan budaya. Saya lihat juga ada beberapa, jadi di beberapa artikel ini tentang dugaan yang cukup menjadi perdebatan. Pertanyaan saya menurut Mbak Mona aja, mana yang lebih dahulu ada antara bahasa atau pikiran, atau pikirankah atau bahasa, atau keduanya hadir secara bersamaan, seperti itu. Terima kasih. Apa yang mendapat fungsi dalam working memory dijelaskan dalam bisa kebahasaan. Bagaimana cara memori kerja dalam materi kognitif dan dalam konteks kebahasaan. Working memory sangat dibutuhkan dalam aspek pemeriksaan bahasa seperti memahami seperti dan biasa bahasa. Yang pertama, pemahaman bahasa. Working memory kita menyimpan informasi seperti saat membaca atau mendengarkan sebuah panjang dan kompleks. Contohnya saat mendengarkan seperti anak yang sedang bermain bola itu ada tulisan pelaku. Kita perlu mengingat bahwa awal kali untuk menggunakan bahasa dalam bicara menulis, kita menggunakan working memory untuk menanamkan dan mengorganisasi kata-kata atau struktur kalimat sebelum menulis. Misalnya saat mendengarkan pertanyaan kompleks, kita menyusun
kita menggunakan working memory untuk mengusahakan keempat, peran pemohon dalam berdiri. Model working memory dari berdiri terdiri dari beberapa kemudian dalam mengajarkan dan pengulangan kata. Visual material tepat berguna jika pembelajaran baru berdasarkan atau berarti maka dengan alternatif mengatur perhatian mencoba secara kuantitas dan sistematis. Ada hadir dalam berbicara buku bahasa atau pikiran atau menurut saya pikiran lebih dulu berdasarkan generatif terpendapat bahwa anak berpikir secara profesional mengembangkan bahasa secara sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan